Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas besar 2 kami yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Akhlak Remaja. Saya Maisyarah selaku ketua dari kelompok 1 yang akan menjelaskan pendahuluan dan kesimpulan. Saya Nala Sakinata akan menjelaskan tentang pengaruh atau dampak lain dari media sosial terhadap akhlak remaja. Saya Hendy Kurniawan akan menjelaskan pengaruh di lingkungan masyarakat. Saya Gustianda Faiz Abdillah akan menjelaskan pengaruh media sosial pada akhlak remaja dari segi lingkungan keluarga. Saya Muhammad Nur Iskandar ingin menjelaskan pengaruh di lingkungan sekolah. Pendahuluan. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Dan saat ini, media sosial sudah menjadi candu terutama untuk remaja. Maka dari itu banyak pengaruh negatif dan positif dari pemakaian media sosial. Lingkungan masyarakat. Di kalangan remaja, media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki dampak yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh di lingkungan masyarakat itu ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan pengguna media sosial dapat belajar dengan beradaptasi, bersosialisasi dengan publik. Dampak negatifnya, media sosial membuat seseorang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar dengan lingkungan mereka karena mereka banyak menghabiskan waktu di internet. Lingkungan keluarga. Kegiatan berselancar di internet juga merasuki otak anak-anak kita. Mereka telah mengabaikan masa bermain mereka yang biasanya bermain petak umpet dan ciluk bak, lalu menggantinya dengan sentuhan tangan pada screen handphone yang menyuguhkan aneka hiburan dan santapan elektronik yang menggiurkan. Berikut literasi sosial media terhadap perilaku anak dalam keluarga. Jembatan komunikasi. Selayaknya pada orang tua yang bersilaturahmi dengan anggota keluarga di kampung, kalangan remaja juga dapat melakukan hal yang sama, yaitu bersilaturahmi dengan saudara-saudara di kampung, bahkan untuk bercengkerama dengan adik-adik maupun kakak-kakak yang terpisah oleh jarak. Menambah pengetahuan. Dengan adanya sosial media, kita dapat membuka jendela informasi baru. Kita dapat menemukan berbagai informasi dan wawasan terbaru. Kita dapat mengenal ragam kultur dan budaya manusia dari berbagai penjuru dunia. Dengan demikian, kita dapat mengetahui betapa kecilnya kita, betapa sempitnya ilmu dan pengetahuan kita, sehingga kita lebih dapat terbuka dan menjadi menghargai semua perbedaan yang ada. Sulit bersosialisasi di dunia nyata. Mereka akan memiliki masalah dalam berkomunikasi, dan malah menimbulkan berbagai penyakit mental seperti fobia sosial, stres, depresi, dan lain sebagainya, sehingga dapat membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat dan yang dekat menjadi semakin jauh. Lambat merespon sesuatu atau malas gerak. Seseorang yang sudah ketagihan bermain sosial media, pada akhirnya mereka akan malas untuk beraktivitas di dunia nyata. Mereka menjadi malas gerak, menjadi terfokus pada apa yang di sosial media, sehingga membuat semangat hidup menjadi menurun jika tanpa adanya sosial media. Lingkungan sekolah, jejaring sosial dan peserta didik dalam era globalisasi ini teknologi semakin maju. Tidak dapat dipungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Di kalangan remaja, banyak pengaruh yang dialami dalam proses belajar. Kemampuan beradaptasi. Mereka akan bersosialisasi dengan sahabatnya di jejaring sosial, serta kemampuan manajemen pertemanan mereka. Perluasan jejaring pertemanan. Dengan jejaring sosial, para peserta didik bisa menambah jejaring pertemanannya tanpa harus bertemu langsung dengan mereka, dengan mudah menciptakan sesuatu komunitas yang bermanfaat bagi mereka. Termotivasi. Dengan terbentuknya komunitas
pertemanan yang luas. Ini akan mampu memotivasi para peserta didik dalam mengembangkan diri dari materi atau masukan teman-teman baru mereka yang terhubung secara online. Menurunnya prestasi peserta didik. Banyak peserta didik yang sering menggunakan jejaring sosial pada saat jam pelajaran sedang berlangsung, dan hal ini dapat membuat konsentrasi peserta didik tidak terfokuskan pada pelajaran yang disampaikan. Mempengaruhi kesehatan. Kebiasaan duduk berlama-lama di depan layar handphone akan banyak menimbulkan penyakit karena orang malas untuk berolahraga, terutama bagi para remaja. Ketagihan untuk bermain sosial media. Pengaruh lainnya dari dampak penggunaan media sosial bagi akhlak remaja ada dari segi emosi yang meluap. Remaja terbilang masih dalam pertumbuhan fisik maupun emosional. Oleh karena itu, luap keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Suatu saat ia bisa sedih sekali, di lain waktu ia bisa marah, bahkan ia juga bisa tertawa terbahak-bahak. Dalam keadaan emosi yang masih labil ini, remaja kadang-kadang dapat menimbulkan masalah. Contohnya perkelahian dengan antar teman, bahkan bisa menyakiti dirinya sendiri. Dari segi cara berpikirnya, dalam hal ini menyangkut hubungan sebab dan akibat. Misalnya, remaja duduk di depan pintu, kemudian orang tua melarangnya sambil berkata, "Pantang." Andai yang dibilang itu anak kecil, ia pasti akan menuruti perintah orang tuanya. Tetapi, remaja yang dilarang itu akan mempertanyakan mengapa ia tidak boleh duduk di depan pintu. Pengaruh media sosial bagi akhlak remaja dibagi menjadi dua bagian. Ada pengaruh positif, yaitu memperluas jaringan pertemanan, tempat mencari informasi yang bermanfaat, dan lainnya. Lalu ada juga pengaruh negatif, seperti bahaya kejahatan dan penipuan, mengganggu kegiatan belajar remaja, lalu juga mengganggu kehidupan dan komunikasi keluarga, dan lainnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial dapat membuat perubahan dari berbagai segi, mulai dari lingkungan, bahkan sikap. Media sosial tidak selalu menggambarkan keadaan mereka yang sebenarnya. Ketika para remaja tersebut memposting sisi hidupnya yang penuh kesenangan, tidak jarang kenyataannya dalam hidupnya mereka merasa kesepian. Manusia yang kreatif mampu menciptakan berbagai hal. Salah satunya adalah ruang interaksi dunia maya. Sekian dari kami kelompok 1, mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan, dan semoga presentasi kami dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.